Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Fatimah, NIM A1N1 17074, mata kuliah Pendidikan Inklusif. Nah, saya di sini akan memaparkan materi tentang ADHD. ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder adalah gangguan jangka panjang yang menyerang anak-anak yang ditandai dengan perilaku impulsif, hiperaktif, dan kurangnya perhatian. Meskipun ADHD umumnya menyerang pada anak-anak, namun gejala yang ditimbulkan dapat menetap hingga remaja dan dewasa. Selanjutnya, terdapat 3 subtipe ADHD, yaitu yang pertama, dominan hiperaktif impulsif. Pada tipe ini, pengidap umumnya memiliki masalah hiperaktivitas dan perilaku impulsif. Yang kedua, dominan intentif. Pada tipe ini, pengidap umumnya memiliki gejala tidak dapat memperhatikan dengan baik. Yang ketiga, kombinasi hiperaktif impulsif dan intentif. Pada tipe ini, pengidap mengalami gejala hiperaktif impulsif dan tidak dapat memperhatikan dengan baik. Selanjutnya, karakteristik ADHD. Yang pertama, kurang perhatian. Pada gejala ini meliputi mudah terdistraksi, pelupa, tidak menghiraukan lawan bicara, tidak mengikuti petunjuk, tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atau tugas-tugas yang diberikan oleh guru di sekolah, mudah teralihkan, kehilangan fokus, memiliki masalah dengan keteraturan, serta menghindari tugas yang membutuhkan perhatian yang panjang. Yang kedua, hiperaktif. Gejala ini meliputi selalu tampak bersemangat, berbicara berlebihan, sulit dalam menunggu giliran, tidak dapat duduk tenang, menghentakkan tangan atau kaki, selalu gelisah, tidak dapat diajak duduk untuk waktu lama. Kemudian berlarian atau memanjat di situasi yang tidak sesuai, tidak dapat bermain dengan tenang, sulit untuk bersantai, sering mengganggu orang lain, dan selalu memberi jawaban sebelum pertanyaan diselesaikan. Nah, pada karakteristik ADHD hiperaktif ini, anaknya itu kurang tenang sehingga tidak mudah untuk dikendalikan. Kemudian impulsif. Gejala ini ditandai dengan perilaku berisiko tanpa memikirkan konsekuensi dari tindakannya. Kemudian sebab dan pencegahan ADHD. Penyebabnya untuk saat ini belum diketahui dengan pasti namun diduga berkaitan dengan ketidakseimbangan senyawa kimia di dalam otak. Nah, pencegahannya itu dapat dilakukan dengan cara yang pertama, mengonsumsi obat-obatan. Yang kedua, CBT. Yang ketiga, terapi psikologi. Dan yang keempat, pelatihan interaksi sosial. Dalam pencegahan ini, banyak yang dapat kita lakukan. Dan masih banyak yang lain yang bisa kita lakukan di lingkungan keluarga. Kemudian, ada dalam ADHD pendekatan dalam pembelajaran. Kecenderungan ADHD ada strategi atau metode pembelajaran tersendiri yang berbeda dengan biasa yang diberikan pada anak-anak lainnya. Ada beberapa panduan yang bisa diterapkan guru dalam melakukan pendampingan terhadap ABK kategori ADHD di jenjang PAUD, yakni berikan instruksi dengan singkat dan jelas, hindari pengulangan instruksi, buatlah daftar perilaku yang menjadi prioritas yang perlu dicapai oleh anak. Sebagai contoh, mampu menghindarkan diri dari bahaya, tidak bertindak agresif, dan menyelesaikan tugas. Yang keempat, fokuskan pada hal-hal yang positif. Hal ini untuk meningkatkan rasa percaya diri anak, beri perhatian lebih pada keunggulan anak, dan saat ia melakukan tingkah laku positif. Baiklah, untuk pemaparan materi saya cukup sekian dan saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.